Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mohon perhatiannya untuk salam dan informasi. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada jemaat sekalian, khususnya kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di GKPI Jemaat Citerep. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Pada hari Minggu, tanggal 6 Desember 2020, akan diadakan sakramen perjamuan kudus yang dilayani oleh Pendeta M. Asri. Kami mengimbau kepada jemaat agar dapat mempersiapkan diri dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pada hari Minggu pula, tanggal 6 Desember 2020, akan dilaksanakan baptisan dewasa dan peneguhan sidi pada KU2 yang akan dilayani oleh Pendeta M. Asri dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, dan untuk nama-nama yang akan dibaptis dan diteguhkan dapat dilihat pada warta yang dibagikan. Sehubungan dengan pelaksanaan baptisan dewasa dan peneguhan sidi yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 di KU2, maka dengan itu untuk jadwal kehadiran pada ibadah KU2 akan dijadwalkan atau hanya dihadiri peserta baptis dewasa dan sidi beserta keluarga. Dan bagi jemaat di luar keluarga, peserta baptis dewasa dan sidi dapat ikut ibadah dalam KU 1, 3, dan 4. Untuk informasi dan jadwal kehadiran ibadah adaptasi kebiasaan baru dapat dilihat pada warta jemaat yang dibagikan. Demikian salam dan informasi, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat sekalian, kita akan masuk dalam saat teduh. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam ibadah ini. Kita akan masuk dalam saat teduh. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bernyanyi dan memujilah
Kebaktian ini berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam kekuatan dan penghiburan dari kuasa Roh Kudus, menyertai kita sekalian. Amin. Kita akan bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat segala abad di seluruh dunia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kami silakan jemaat duduk kembali. Mari kita masuk dalam doa syafaat dan nanti diakhiri dengan doa Bapa kami. Ya Tuhan, ya Allah Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah Bapa yang bertata di surga, kembali kami datang ya Tuhan di hari Minggu ini pada ibadah KU1. Kiranya ya Tuhan, Kau hadir di tengah kami, memberkati kami, dan memberikan kami hikmat ya Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu. Dan kiranya ya Bapa, ampunilah kami Tuhan atas segala kesalahan kami dan dosa yang kami perbuat. Kiranya ya Tuhan Kau sucikan dan kuduskan kami, sehingga kami layak menghadap hadirat-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa ya Bapa, untuk jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah ya Tuhan. Saat ini adalah masa-masa sulit bagi kami ya Tuhan, di mana pandemi masih ada dan sepertinya lama untuk berakhir ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan dengan kekuatan daripada Engkau. Dengan penyertaan-Mu kami dapat melalui pandemi ini dengan baik, dan kami mohon ya Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan kesulitan, baik secara ekonomi maupun penghasilan akibat adanya pandemi ini. Kau berikan mereka jalan keluar dan Kau berkati mereka untuk sehingga mereka dapat kembali memperoleh berkat dan penghasilan ya Tuhan yang hanya berasal daripada Engkau saja. Dan juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, yang lemah tubuh, baik yang terbaring di rumah sakit maupun yang ada beristirahat di rumah ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka, Engkau jamah setiap dari mereka dan memberikan mereka kesembuhan ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang ada masalah dalam keluarga, baik dalam hubungan suami istri, bapak dan anak, orang tua dan anak. Kiranya ya Bapa, dengan hanya ada Engkau sebagai penjuru daripada
rumah tangga mereka boleh dipulihkan, hubungan mereka kembali harmonis sebagai keluarga yang sejati yang hanya berdasar kepada firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang minggu depan dan minggu yang akan datang akan menghadapi ujian akhir semester ya Bapa. Kami berdoa semoga mereka dapat melaksanakan ujian secara online dengan baik dan tidak ada hal yang menghalangi mereka dalam melaksanakan ujian. Dan kiranya juga Engkau berkati anak-anak kami dalam belajar yang mereka, dalam setiap pembelajaran yang mereka lakukan, sehingga mereka dapat melaksanakan ujian ini dengan baik ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami bersyukur untuk program di bulan November ini ya Tuhan yang boleh berjalan dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk program-program gereja di bulan Desember, di mana ada baptisan dewasa dan CD dan juga ibadah Natal. Kami mohon acara kami, program gereja di bulan Desember dapat berjalan dengan baik, walaupun dengan segala kekurangan, walaupun dengan segala keterbatasan akibat daripada pandemi. Dapat kiranya juga program ini dapat menjadi berkat bagi jemaat ya Bapa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pelayan hamba Tuhan yang ada di gereja di sini ya Bapa, dan juga yang ada di Karawaci. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pengurus gereja, para majelis, para diaken, para PKS, para pengurus bidang. Kiranya Engkau berkati mereka dalam setiap pelayanan mereka, Engkau cukupkan segala kebutuhan mereka, dan juga ya Bapa, mereka semakin rindu untuk melayani Engkau dengan sepenuh hati, walaupun pelayanan kami tidak maksimal oleh karena pandemi ini ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk gereja-Mu di tempat ini, kiranya menjadi berkat bagi masyarakat sekitar dan juga bagi bangsa dan negara ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, gereja-Mu di tempat ini untuk bisa memberitakan Injil kepada setiap orang dan juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan ya Bapa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam masa pandemi ini. Kami berdoa untuk pemimpin yang dari yang tertinggi yang terendah, di mana mereka dengan sepenuh hati menerapkan protokol kesehatan agar pandemi ini cepat berakhir di Indonesia ini ya Bapa. Dan kami berdoa kiranya setiap masyarakat pun mematuhi setiap protokol kesehatan ini, dan tidak ada lagi klaster-klaster baru ya Tuhan. Mereka menerapkan 3M ya Tuhan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang tertindas oleh karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kami sebagai kaum minoritas, kiranya Tuhan selalu lindungi kami dan memberikan kami ya Tuhan perlindungan, keamanan dan kenyamanan Tuhan dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Dan kami percaya pemimpin kami akan memberikan kami perlindungan semaksimal mungkin ya Tuhan. Terima kasih Bapa, demikian doa syafaat kami yang akan kami tutup dengan doa yang telah Engkau ajarkan ya Tuhan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hatiku senanglah
dosaku di dalam darah-Mu. Kita akan membaca bacaan bertanggapan. Mendengarkan perintah Tuhan. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan, Allahmu, dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Maka Ia akan memberikan hujan untuk tanamanmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Ia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bersama-sama. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Di dalam Amsal 3 ayat 9 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari hasil segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita melakukan persembahan. Dengan diiringi pujian di mezbahnya, sembahkanlah korban.
berdoa persembahan. Ya Tuhan Allah Bapa, kami telah melakukan persembahan yang dimana ini adalah sebagian yang kami terima daripada Engkau. Kiranya Engkau berkati persembahan ini dan juga Engkau berkati kami. Dan kami berdoa untuk para pengurus yang akan mengolah persembahan ini. Kiranya itu menjadi berkat untuk gereja untuk melakukan pelayanan yang untuk kemuliaan Engkau saja ya Bapa. Demikian doa persembahan kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kami silakan jemaat duduk kembali. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita naikkan pujian, bangunkan jiwaku yang lesu. Mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami datang dengan puji-pujian kami, dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan yang telah memberkati kehidupan ini, bahkan telah memelihara iman kami sampai pada hari ini, bahkan keyakinan kami untuk hari-hari ke depan pun Tuhan ada selalu beserta dengan kami. Bapa Surgawi, saat ini kami akan membaca, merenungkan akan firman-Mu. Kami hanya memohonkan kiranya Roh Allah yang kudus yang memberikan pencerahan bagi kami, yang memimpin kami dalam kekudusan-Mu dan untuk memuliakan Engkau. Dan jadikanlah kami pelaku-pelaku firman dan saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita membaca Amsal pasal 3 ayat 9 sampai yang ke-10. Amsal pasal 3 ayat 9 dan sampai yang ke-10 kita membacanya secara bersama-sama. Amsal pasal 3 ayat 9 sampai yang ke-10. Jika sudah menemukannya, mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sampai di sana pembacaan kita. Nah, kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sepanjang bulan November ini, dan ini adalah minggu terakhir di bulan November, kita sudah mendengarkan khotbah-khotbah, pengajaran-pengajaran berkaitan dengan memberikan persembahan. Sekalipun mungkin dari sekian kali kita mendengarkan hal berkaitan dengan memberikan persembahan, tetap saja masih kita memiliki keterbatasan untuk memahami secara utuh maksud daripada firman Tuhan ini. Nah, akan tetapi bukan berarti kita orang-orang yang tidak pernah mengalami kemajuan. Pasti ada wawasan yang baru yang kita temukan berkaitan dengan hal memberi persembahan kepada Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang penting bagi kita, yang harus kita tanamkan dan menjadi suatu keyakinan bagi kita adalah bahwa Tuhan pasti akan selalu memberkati kehidupan kita. Apakah Tuhan memberkati kita melalui materi atau Dia memelihara akan iman kita? Itu harus kita yakin karena kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, dalam hal ini ketika kita sudah sekian kali mendengarkan firman Tuhan,
Yang dibutuhkan selalu adalah bukan hanya mendapatkan satu konsep pemahaman yang baru, tetapi bagaimana kita melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Hari ini kita berbicara tentang janji Tuhan bagi yang setia. Nah, mengacu dari kitab Amsal ini yang ditulis oleh Salomo, seorang yang diberkati oleh Tuhan, seorang yang dipenuhi dengan hikmat daripada Tuhan, sehingga raja-raja dari bangsa-bangsa lain mau belajar hikmat daripada yang namanya Salomo. Dan kitab Amsal ini berisi tulisan-tulisan yang mengajarkan kepada orang-orang muda, kepada orang-orang yang dikatakan dalam pasal yang pertama, orang-orang yang masih kurang pengalaman. Belajarlah hikmat, belajarlah tentang didikan, belajarlah tentang pengetahuan-pengetahuan yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Yang pada intinya, Salomo mengatakan dalam pasal yang pertama ayat yang ke-6 adalah takut akan Tuhan, inti daripada segala sesuatunya. Permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Sudahkah kita takut akan Tuhan? Nah, mari kita melihat masih berkaitan dengan hal memberikan persembahan. Dari tema ini dengan tujuan yang akan kita capai adalah mengingatkan jemaat tentang janji pemeliharaan Tuhan bagi mereka yang setia memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, ada beberapa pokok yang perlu kita dalami daripada firman Tuhan dari Amsal pasal 3 ayat 9 dan yang ke-10 ini. Pokok yang pertama, muliakan Tuhan dengan harta. Nah, hal yang menjadi umum, sudah menjadi pemahaman umum, hal memuliakan Tuhan adalah menyanyi, menyebut-nyebut nama Tuhan dengan tepat, memuliakan Tuhan dengan keaktifan kita secara sukarela untuk mau datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, aktif dalam komsel, aktif dalam melayani. Semuanya itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Sesuatu yang diharapkan Tuhan daripada kehidupan kita dengan tindakan-tindakan yang demikian. Yang penting kita mau melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kekasih-kekasih yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memuliakan Tuhan. Firman Tuhan ini memberikan makna kepada kita. Kalau dikatakan muliakan Tuhan dengan hartamu, dalam hal ini setiap umat, setiap orang percaya diwajibkan memberikan kepada Tuhan semua yang menjadi milik atau menjadi hak daripada Tuhan. Ya, seperti saya katakan tadi, hal itu dapat berupa puji-pujian, pengagungan bagi nama Tuhan. Itu hak Tuhan yang harus kita wujudkan dalam hidup kita. Menyebut-nyebut nama Tuhan, itu hak Tuhan. Kalau khotbah minggu yang lalu, pada sisi yang lain, berbicara tentang apa yang menjadi hak daripada Tuhan, yaitu, ingat, memberi persepuluhan. Itu hak daripada Tuhan. Kita bahas di dalam kitab Maleakhi dan kitab Ulangan pasal yang ke-14. Itu hak Tuhan yang harus dikembalikan kepada Dia. Nah, kekasih-kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sesuatu yang penting. Kalau sudah menjadi hak Tuhan, bolehkah kita menahannya, hai orang percaya? Hai orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan, bolehkah kita menahannya? Kalau kita baca kitab Maleakhi secara keseluruhan, yang menjadi persoalan mengapa mereka mengalami situasi yang sulit dalam hal ekonomi. Tanah mereka tidak bisa menghasilkan dengan baik. Peternakan mereka tidak menghasilkan dengan baik. Oleh karena apa? Oleh karena mereka menahan yang namanya persepuluhan. Ada yang memberi, tetapi sebagian ditahan. Dan Tuhan jijik dengan perbuatan yang demikian. Jadi tidak ada negosiasi dengan Tuhan. Bolehkah saya menahan? Tidak ada.
Karena itu adalah hak Tuhan. Wajib untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, kemudian kita melihat bahwa makna berikutnya adalah umat Tuhan diminta untuk menghormati Dia yang adalah sumber segala berkat yang sudah kita terima, yang sudah kita miliki sampai pada hari ini, yang sudah kita nikmati. Mungkin kita makan, mungkin kita pakai untuk bersenang-senang. Sebagai orang percaya, yakinilah itu, bahwa itu adalah berasal daripada Tuhan, sehingga patut kita memberikan penghormatan yang sungguh kepada Dia. Bukan hormat Indonesia ya, tapi sebagai satu penyembahan kita kepada Dia. Satu pengagungan kepada Dia, menghormati Dia di atas segala-galanya. Selanjutnya, kita juga diajarkan bahwa Tuhan merupakan sumber kebenaran dan Dia adalah kebenaran itu sendiri. Yesus sendiri mengatakan, "Akulah jalan, akulah kebenaran." Yesus pun itu adalah firman yang hidup. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah sumber kebenaran. Dia adalah kebenaran itu sendiri yang telah mengaruniakan keselamatan kepada kita dengan cara melalui pengorbanan Yesus Kristus sampai mati di atas kayu salib demi menggantikan kita umat yang telah berdosa, sehingga yang dituntut daripada kita hanyalah apa yang menjadi hak Tuhan, berikanlah kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberkati kita, bahkan sampai keselamatan Dia berikan kepada kita, kembalikanlah apa yang menjadi hak Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan harta yang sudah Dia berikan kepada kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah memuliakan Tuhan. Nah, kemudian memuliakan Tuhan dengan harta. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Dalam hal ini, apa yang dimaksud oleh dari Amsal ini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Tujuannya adalah untuk mengatur perilaku setiap umat Tuhan supaya memiliki perilaku yang benar berkaitan dengan materi, dengan menjadikan umat Tuhan pandai mempergunakan harta yang Tuhan karuniakan kepada kita. Nah, harta apa yang sudah kita miliki selama ini? Artinya, kita tahu harta itu untuk apa. Untuk apa harta yang kita miliki selama ini? Ya mungkin banyak orang mengejar-ngejarnya, mencarinya, kerja pun sampai lembur, dan lain sebagainya. Tapi itu pun kalau kita ingat bahwa walaupun kita bekerja, tapi kalau kita mendapatkan materi, uang, gaji, dan lain sebagainya, itu pun adalah berkat Tuhan. Amin. Usaha sendiri, itu berkat Tuhan. Saudara, kita diingatkan untuk tidak salah orientasi tentang materi, tentang berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Banyak hal yang telah berorientasi salah tentang materi. Ada yang memakainya untuk berfoya-foya, berusaha bekerja, bersusah-susah, berlelah-lelah. Tapi ketika materi itu terkumpul, dipakai untuk berfoya-foya. Pergi ke luar negeri lah, setahun 3 kali dan lain sebagainya. Kalau sudah di depan air terjun di luar negeri, fotonya luar biasa, banyak banget. Memohonkan, ada jempol enggak ya? Ketika jempol 100 lebih, terima kasih jempol yang manisnya ya. Tapi kalau air terjun di Bojongkoneng, kira-kira berapa jempol yang diharapkan? Kayaknya tidak menarik ya. Sudah dikasih Tuhan. Itulah sifat perilaku manusia yang salah orientasi tentang materi. Boleh pergi bersenang-senang,
Tapi jangan menghamburkan apa yang sudah kita selama ini pahami bahwa itu adalah berkat Tuhan. Kemudian, orientasi yang salah. Anggapan bahwa dengan adanya kelimpahan berkaitan dengan materi adalah untuk mengangkat nama baik. Setuju enggak? Setuju enggak? Yang punya motor paling mahal boleh angkat tangan. Nanti dikasih jempol. Sudah dikasih Tuhan? Anggapan-anggapan merasa bahwa dengan banyaknya materi, nama baiknya terangkat. Hati-hati. Bahkan ada yang menyombongkan diri. Menyombongkan diri dan merendahkan orang lain. Saya BMW, kamu cuma apa? Mobil segitu. Banyak seperti itu. Membanding-bandingkan, saya lebih daripada kamu. Kamu lebih kurang daripada saya. Ini hal yang keliru, waspada. Inilah pemikiran-pemikiran yang keliru untuk mengelola setiap harta yang kita miliki. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita hal yang benar, hal yang diharapkan adalah bahwa harta yang diyakini sebagai berkat Tuhan dipakai untuk kepentingan yang mendatangkan manfaat. Bagi siapa? Bagi diri kita sendiri. Bagi diri kita sendiri, mungkin kita tabung untuk memikirkan masa depan anak kita. Itu lebih bermanfaat. Untuk orang lain, mungkin membantu mereka yang kesusahan, kesulitan. Kita pun harus melihat mereka yang kesusahan, jangan kita menutup mata. Kalau kita punya sanggup untuk melakukannya, lakukanlah untuk mereka. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan dan untuk Tuhan sendiri. Banyak hal yang sudah kita lakukan selama ini. Hari ini kita memberikan persembahan yang ada di depan kita. Ada persembahan Natal, misi dan lain sebagainya. Ini salah satu cara kita mempergunakan materi yang kita miliki adalah untuk memuliakan Tuhan. Tapi mungkin secara pribadi kita mau berbagi dengan orang lain. Mau mendukung pelayanan misi secara pribadi, silakan. Membantu siswa-siswa yang mungkin kekurangan dana demi untuk memuliakan Tuhan, melihat masa depan mereka suram, bantulah mereka. Yang penting dengan sukacita dan kerelaan, jangan terpaksa. Ini catatan bagi kita, bahwa orientasi kita tentang materi harus mendatangkan suatu kebaikan untuk diri kita sendiri, bagi orang lain, dan untuk memuliakan Tuhan. Nah, dalam hal ini kita diminta supaya kita memiliki sikap dan hati yang beribadah secara murni dan benar di hadapan Tuhan. Bukan satu sikap beragama yang penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kepalsuan. Di sini jarang saya lihat, bahkan hampir tidak ada. Orang-orang yang beribadah untuk menunjukkan apa? Ya, materinya luar biasa. Di tempat-tempat lain orang bersaing dari sepatunya dan lain sebagainya. Kadang-kadang di tangan penuh dengan gerincingan yang berwarna emas untuk menunjukkan saya orang berada. Saya orang yang mungkin terdepan di tempat ini. Tapi hati-hati, jangan sampai materi itu untuk menyombongkan diri kepada orang lain. Datang beribadah tapi hanya untuk menunjukkan kepada jemaat, saya ini ada sesuatu lebih daripada kalian. Sehingga angkatlah tanganmu, digoyang-goyang dikit supaya bunyi kling. Oh, ada kodenya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai kita mempergunakan materi untuk suatu kepalsuan dan tidak ada
tidak ada hati yang murni untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Karena dalam hal ini kita diarahkan sebagaimana dalam pasal yang pertama ayat yang ke-6, muliakanlah Tuhan dengan hartamu sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang selalu mengutamakan dan memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Tuhan sebagai sumber berkat dan keselamatan yang sudah Dia karuniakan kepada kita. Persembahan itu sebagai satu tanggapan kita kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Dan Dia juga yang telah memelihara dan akan terus memelihara iman kita. Ini keyakinan kita. Sehingga ibadah kita bukan bergantung kepada materi. Materi tidak menjadi objek dalam ibadah. Walaupun gereja-gereja tertentu memamerkan semua materi-materi yang mereka miliki, alat-alat sound system dan lain sebagainya, mereka tunjukkan, inilah kemajuan gereja kami. Padahal itu bukan yang menjadi tujuan utama. Tapi sebaliknya, dalam pelayanan dibutuhkan materi. Nah, kekasih dalam Tuhan, itu pokok yang pertama. Yang kedua, janji Tuhan kepada yang setia. Ayat yang ke-10 mengatakan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kekasih dalam Tuhan, mengingatkan kembali kepada jemaat, kepada kita semua, bahwa janji pemeliharaan Tuhan bagi mereka yang setia memberikan persembahan kepada Tuhan selalu ada imbalannya. Kira-kira demikian. Kita mempelajari, kalau kita mempelajari keseluruhan daripada Alkitab, yang sudah baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu, di sana kita, khususnya dalam konteks kitab Perjanjian Lama, selalu Tuhan berfirman, selalu Tuhan memerintahkan kepada Israel, kepada umatnya, untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan selalu disertai dengan Tuhan berjanji. Janji Tuhan itu ketika Israel telah berdosa, kalau mereka mau berjanji, mau melakukan firman Tuhan, mau setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni mereka. Terjadi rekonsiliasi, terjadi suatu hubungan yang baik lagi dengan Tuhan. Itu janji Tuhan. Pada sisi yang lain, kalau kita membaca kitab para nabi, di sana berbicara tentang kemunduran ekonomi, kemunduran rohani daripada Israel, mengakibatkan masalah ekonomi bagi mereka. Tetapi pada sisi yang lain mengatakan bahwa kalau Israel bertobat, maka Tuhan akan memulihkan mereka. Hujan akan turun, tanaman-tanaman mereka akan menghasilkan hasil yang baik, ternak mereka akan menjadi ternak-ternak yang baik, ekonomi mereka dipulihkan. Nah, ini janji Tuhan. Nah, janji Tuhan bukanlah suatu janji yang memberikan suatu pengharapan yang kosong kepada umat Tuhan. Sekedar berkata, tapi mana buktinya? Walaupun terkadang memang Tuhan membawa umat Tuhan kepada jalan-jalan yang sulit, jalan-jalan yang sukar untuk ditempuh. Tetapi pastilah semuanya itu mendatangkan kebaikan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perlu kita waspadai dan kita harus memiliki wawasan yang benar tentang firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak mengajarkan secara spesifik atau sesuatu yang sangat khusus tentang kemakmuran. Nah, ini teologi kemakmuran yang mengagungkan materi, yang menekankan bahwa kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, pasti selalu diberkati, pasti selalu berkelimpahan. Hati-hati. Memang sebagaimana firman Tuhan pada hari ini,
bahwa maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh, bejana pemarahanmu akan melimpah ruah oleh karena berkat Tuhan. Hati-hati memahami setiap firman Tuhan. Memang enak kalau kita menerima janji, kalau kita menerima sesuatu yang melebihi daripada yang kita pikirkan. Khotbah-khotbah demikian memang banyak menarik, tapi tidak memberikan satu pengajaran yang mendasar sehingga banyak orang yang goyah imannya. Kalau tidak diberkati, bagaimana? Ternyata banyak yang kecewa dengan pelayanan yang demikian. Tapi oleh karena itu pahamilah firman Tuhan baik-baik. Kita harus memiliki wawasan yang luas tentang firman Tuhan supaya tidak keliru menanggapi firman Tuhan ini. Jangan cuma lihat ayat 10-nya, tapi lihat juga ayat 9-nya. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Jangan cuma lihat berkatnya, tapi tidak mau melihat apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, benar bahwa umat yang setia pasti akan diberkati oleh Tuhan. Sebagaimana teks firman Tuhan yang baru saja kita baca di ayat yang ke-10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Menyadarkan kita bahwa kita diberkati sebagai bukti pemulihan hubungan antara Allah Bapa dengan umatnya. Nah, dari teks yang baru saja kita baca, jika kita sudah memuliakan Tuhan dengan harta, dengan buah sulung daripada penghasilan kita, atau dapat dikatakan ketika kita sudah taat dengan firman Tuhan, janji Tuhan Dia akan nyatakan kepada setiap orang yang sudah melakukannya. Di ayat ini kita melihat ada kata maka. Kalau kita sudah mempermuliakan Tuhan dengan harta, dikatakan maka. Ini satu kata peralihan yang memberikan satu penegasan, yang memberikan satu penekanan bahwa lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Artinya, orang yang taat kepada Tuhan, dia akan diberkati oleh Tuhan. Melimpah itu seperti apa sih? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh kitab Amsal ini searah dengan kitab Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10. Intinya mengatakan bahwa jika umat Tuhan telah membawa persembahan persepuluhan ke rumah perbendaharaan, ada satu kalimat mengatakan, ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, untuk meyakinkan umat Tuhan yang sudah setia bahwa apakah Tuhan tidak membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat kepada mereka yang sudah setia, memberikan satu kepastian, bukan pengharapan kosong bahwa Tuhan akan memberkati umatnya yang setia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi kita setia dulu, baru nuntut berkat. Terlalu mudah ya mau katakan ya, kayaknya hamba Tuhan ngomongnya gampang-gampang banget aja. Kami juga belajar, setia dulu, baru menuntut berkat daripada Tuhan. Kalau kita sudah setia, tanpa menuntut pun pasti Tuhan akan memberkati. Amin. Pasti Tuhan akan memberkati kita. Kalau kita sudah taat melakukannya. Tapi jangan taat-taatan gitu. Jangan sekedar taat. Sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Apa yang menjadi hak Tuhan, berikanlah kepada Dia. Kemudian kita melihat juga janji Tuhan. Saya sedikit mengulas teks-teks firman Tuhan minggu-minggu kemarin. Ulangan pasal 14 ayat yang ke-29 bagian akhir. Nah,
kepada Israel, kepada Musa, untuk meneruskan kepada orang-orang Israel bahwa hak daripada orang Lewi, anak yatim, janda-janda yang miskin, orang-orang asing harus diberi perhatian. Supaya ada kesetaraan, ada keadilan antara orang kaya dengan mereka yang miskin. Sehingga mereka yang miskin menjadi tanggung jawab daripada pemimpin-pemimpin agama Israel pada waktu itu. Nah, kalau mereka sudah taat melakukannya, firman Tuhan mengatakan bahwa supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Sekali lagi, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Kembali lagi, kalau sudah melakukan firman Tuhan, bukan cuma sekedar membaca, tapi melakukannya dengan benar di hadapan Tuhan. Sudahkah kita melakukannya benar di hadapan Tuhan? Sudahkah kita taat di hadapan Tuhan? Sebagai penutup, setiap berkat yang kita miliki adalah berasal daripada Tuhan. Itu harus kita yakini. Karena itu, muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan segenap kehidupan kita. Bukan cuma harta, tetapi dengan segenap kehidupan kita. Jangan harta datang ke gereja, orangnya di rumah saja. Jangan merasa sudah menjadi mungkin penyokong pembangunan gereja, tapi orangnya kembang kempis untuk datang ke gereja. Jarang muncul, tapi merasa sudah hebat di gereja. Mungkin banyak contoh yang bisa kita renungkan, kita bisa pikirkan, dan mungkin menjadi pengalaman kita. Ingatlah, ada Tuhan yang berotoritas atas hidup kita, yang memungkinkan kecukupan atau kelimpahan berkat untuk kehidupan kita. Artinya, kembali lagi, semuanya datangnya daripada Tuhan. Dia mau memberikan kelimpahan sampai meluap-luap atau hanya cukup, itu ada dalam otoritas Tuhan. Kalau kita orang percaya. Jadi kalau kita orang percaya, kalau cuma cukup Tuhan berikan kepada kita, jangan demo kepada pemerintah, jangan demo ke perusahaan, jangan turun di jalan-jalan, ngomong ke Tuhan, Tuhan kenapa cuma begini? Jangan-jangan banyak absennya di tempat kerjaan. Selalu mensyukuri setiap berkat Tuhan sebagai bukti pemeliharaan Tuhan untuk hidup kita. Selalu mengucap syukur. Orang yang mengucap syukur jarang stres loh. Darah tinggi pun jarang. Boleh tanya kepada pakar-pakar medis. Boleh tanya. Kalau orang rajin mengucap syukur, pasti dia tenang. Ada kebahagiaan, ada sukacita. Setiap berkat Tuhan mengembalikan kesadaran kita. Mengapa Tuhan menciptakan saya? Kembali lagi. Tujuan Tuhan menciptakan saya adalah untuk memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih firman Tuhan pada hari ini. Selalu ada pencerahan, selalu kebenaran membimbing kami untuk kami memuliakan Engkau. Dan kiranya Roh Allah yang Kudus yang akan terus menolong kami menyatakan segala kebesaran kemuliaan-Mu melalui firman Tuhan ini, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Tuhan, pribadi-pribadi yang pada akhirnya mengasihi Allah di atas segala-galanya. Demikian kami tidak berorientasi hanya kepada harta, tetapi kami mau taat kepada Tuhan, setia melakukan firman Tuhan. Oleh karena keyakinan kami, pasti Tuhan akan memelihara hidup ini. Terima kasih Bapa. Ampunilah kami ya Bapa, kalau kami belum taat kepadamu. Kalau hidup kami hanya berorientasi kepada berkat, hanya menadahkan tangan di hadapan Tuhan, tanpa kami melakukan firman Tuhan, Bapa ampunilah kami.
Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam pimpinan-Mu. Biarlah kuasa Tuhan dinyatakan untuk mendatangkan kebaikan, membimbing kehidupan rohani kami, supaya kami semakin utuh di hadapan-Mu ya Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, mari kita arahkan hati kepada Tuhan. Pulang dengan damai sejahtera dan memelihara firman-Nya. Jadilah saksi-saksinya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari silakan duduk saat teduh. Amin. Untuk menutup ibadah, mari kita naikkan pujian pengutusan. Tuhan peliharamu. Aman di bawah sayap
Kami segenap penata layan KU1 tanggal 29 November 2020 mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.